Ibu Erliana Anggeni selaku Dekan Fakultas Bisnis yang telah bergabung di hadapan kita semua ya. Sebentar lagi barangkali kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Erliana Anggeni selaku Dekan Fakultas Bisnis. Saya persilakan kepada Ibu Erliana Anggeni selaku Dekan Fakultas Bisnis untuk memberikan kata sambutannya. Baik, terima kasih Pak Sutandi. Selamat pagi Pak Sutandi, Pak Santo Wibowo, kemudian mahasiswa-mahasiswi UGD tercinta. Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya? Tanggal 11 Juli. Kita akan ada seminar online yang akan dibawakan oleh Pak Susanto dengan Pak Sutandi. Kami dari pihak fakultas mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya di dalam memenuhi salah satu kebutuhan dari mahasiswa, yaitu untuk SKP ya, SKP. Nah, pada hari ini temanya itu adalah fraud dan keamanan komputer. Nah, fraud dan keamanan komputer ini temanya sangat menarik. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, ini mengenai kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi pada suatu sistem keamanan komputer. Nah, keamanan komputer ini berkaitan dengan apa? Misalnya dengan laporan-laporan keuangan biasanya. Yang paling utama itu adalah kerahasiaan dari perusahaan. Ya, jadi nanti apa saja sih dan kemudian solusinya seperti apa. Nah, semoga Pak Susanto dan Pak Sutandi dapat memberikan penyampaian materi ini dengan baik dan seksama sehingga mahasiswa nanti dapat berinteraksi ya. Ibu harapkan kalian dapat berinteraksi dengan tanya jawab aktif di dalam webinar hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk kesiapannya Pak Sutandi. Ya. Dan para tim dari BSTI yang sudah memfasilitasi untuk dengan menggunakan YouTube ya, media YouTube. Jadi kita harapkan ke depannya kita akan lebih baik lagi di dalam menyampaikan informasi-informasi ini. Kita kita efektifkan media yang ada sekarang di Universitas Budi Dharma. Baik, silakan Pak Sutandi. Saya serahkan kepada Pak Sutandi untuk memulai seminar hari ini. Baik, terima kasih Ibu Dian Anggreni selaku Dekan Fakultas Bisnis atas kata sambutannya. Oke ya, kita akan mulai ya. Yang pertama, sesi pertama saya sendiri ya sebagai pembicaranya, nanti dilanjutkan oleh Pak Susanto Wibowo ya. Nanti teknisnya yang pertama kalau saya nanti akan menjelaskan di teorinya ya, nanti Pak Santo akan semua bedah. Dia akan menjelaskan ada beberapa kasus-kasus ya, seperti adanya kecurangan komputer. Nah, sebentar saya akan nge-share materinya ya. Oke, yang tadi Ibu Dian Anggreni jelaskan ya, hari ini kita membahas tema tentang kecurangan dan keamanan suatu komputer. Nah, di sini ya kita membaca tentang dari si laporan keuangannya. Jadi biasanya orang akuntansi, orang manajemen, nah biasanya ya pegang di beberapa perusahaan tentang laporan keuangan. Nah, kita lihat dari sisi ya laporan keuangannya di sini, dari sisi keamanan komputernya. Nah, biasanya banyak kecurangan-kecurangan fraud ya, fraud yang dilakukan biasanya di dalam suatu perusahaan ya.
baik itu karyawannya, baik itu atasannya. Nah, nanti ya saya akan menjelaskan teorinya, nanti Pak Santo ya bersama-sama akan membedah suatu kasus. Nah, kita yang pertama mengenai kecurangan. Apa itu kecurangan? Ya. Nah, saya akan menjelaskan ya apa itu yang dinamakan dengan kecurangan, yaitu ya segala sesuatu yang digunakan ya untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Ya, jadi mencari keuntungan ya, mencari keuntungan pribadi ya, mencari keuntungan pribadi untuk kekayaan sendiri ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan kecurangan. Nah, biasanya tindakan apa saja ya kecurangan itu? Nah, biasanya ada kebohongan ya, ada kebohongan ya, penyembunyian kebenaran ya, penyembunyian kebenaran ya, muslihat dan kelicikan. Nah, itu adalah salah satu kecurangan ya. Dan juga ada tindakan-tindakan yang mencakup di sini kepercayaan ya. Biasanya ada seorang ya, misalnya di perusahaan sudah dipercaya. Nah, kepercayaan itu disalahgunakan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, pelaku penipuan atau kecurangan itu biasanya ya dalam bahasa kerennya dinamakan dengan keraputi atau yang dinamakan dengan white collar criminal. Nah, itu ya dinamakan dengan kecurangan. Yaitu tentang teori nanti kecurangan. Nah, biasanya ada 3 karakteristik nih ya yang berhubungan dengan kecurangan ya, yang berhubungan dengan kecurangan. Yang pertama, biasanya pencurian sesuatu yang berharga. Ya, biasanya pencurian sesuatu yang berharga yaitu uang tunai, ya, persediaan, peralatan, ya, yang ada peralatan kantor dan data penting. Nah, itu bisa dicuri. Nah, makanya di sini ya harus benar-benar dilakukan kontrol seperti apa ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya seperti itu. Yang kedua, biasanya apa? Aset, ya, aset yang dicuri. Ya, seperti kas. Nah, kas merupakan aset suatu perusahaan. Gimana kas ini berjalan dengan baik. Ya, jangan sampai dicuri aset suatu perusahaan sini. Karena apa? Karena akan merugikan perusahaan, ya. Karena aset ya baik kas kita tahu kas ini biasanya dibagi dua, ada kas besar, ada kas kecil. Biasanya ya rawan yang megang uang kas rawan dengan pencurian. Ya, nanti kita bahas selanjutnya apa itu lapping dan kitting. Nah, biasanya ya seperti itu. Ya, aset yang dicuri ya ke dalam uang tunai ya seperti kas. Nah, yang ketiga di sini adalah penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Nah, apa penghindaran? Ya biasanya apa? Misalnya ada ya pencurian suatu kas di sini. Nah, biasanya ada audit ya, audit laporan keuangan. Ya, ada audit laporan keuangan. Nah, biasanya dia menghindari hal-hal seperti misalnya disembunyikan apa laporan keuangannya atau kasnya atau apalagi di sini atau tanda tangannya ya, tanda tangannya ya dimirip-miripkan, misalnya penghindaran seperti itu. Yang buat laporan keuangan siapa ya, yang tanda tangan siapa. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada kategori ya, ada 3 karakteristik ya yang berhubungan dengan kebanyakan kecurangan. Saya ulang sekali lagi, pencurian aset ya dan penyembunyian kejahatan. Nah, itu salah satu karakteristik ya kecurangan. Nah, yang tadi saya singgung ya mengenai ya kera putih. Di sini ada kita bahas tentang lapping dan kitting. Nah, di sini cara yang umum efektif untuk di sini menyembunyikan ya penipuan adalah untuk membubankan item yang dicuri dari suatu akun biaya biasanya. Nah, biasanya ya cara lain untuk menyembunyikan penurunan aset adalah dengan cara yaitu gali lubang tutup lubang atau yang dinamakan dengan lapping. Nah, biasanya kita tahu ya apalagi bagian ya bagian kasir ya atau biasanya yang megang uang kas juga. Nah, ini rawan
dengan pencurian aset perusahaan yang tadi, yang ketiga ya, poin ketiga karakteristiknya. Nah, biasanya apa? Berhubungan dengan pencurian kas. Nah, biasanya kan ada yang pegang uang kas, biasanya apa di sini? Dia sudah pegang uang kas, ya, pegang uang kas. Nah, biasanya dipakai. Nah, biasanya dipakai setelah itu misalnya diganti, ya, setelah itu dia pakai lagi. Nah, yang dinamakan dengan bahasa kasarnya adalah gali lubang tutup lubang, ya. Kas tersebut misalnya sudah dipakai, setelah itu dia ganti, misalnya setelah gajian baru diganti. Nah, biasanya itu adalah kecurangan-kecurangan. Nah, itu tidak boleh. Nah, biasanya ya yang saya tahu di dalam perusahaan biasanya ada audit secara mendadak. Jadi dalam sebenarnya saya mengajar pemeriksaan akuntansi 1. Nah, di situ ya kita ada bahas tentang audit, ya. Audit secara mendadak, ya. Itu bagi yang bagian ya memegang uang kas. Nah, biasanya dilakukan audit secara mendadak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu ya pasti akan ketahuan. Ya, kalau misalnya saldonya ya misalnya berapa ya yang misalnya diberikan sama misalnya bagian keuangan. Ya, diberikan uang misalnya sebesar 5 juta. Nah, yang terpakai misalnya baru 3 juta. Ya, 2 juta lagi misalnya tidak ada ya saldonya. Nah, itu kan secara otomatis berarti dipakai sama yang uang kas. Nah, biasanya dilakukanlah audit secara mendadak. Biasanya seperti itu di dalam ya suatu perusahaan. Barangkali kamu mengalami ya seperti itu secara mendadak ya yang dilakukan oleh internal auditornya biasanya ya, internal auditornya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan lapping ya. Nah, kalau cheating di sini adalah menutupi pencurian dengan cara menciptakan uang melalui transfer ya. Biasanya ditransfer ya, dimasukkan rekening, ini diambil dimasukkan ke rekening bank lain. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan cheating ya. Sedikit tentang informasi tentang lapping dan cheating. Nah, kita lanjut ya, sebab-sebab terjadinya kecurangan. Nah, biasanya apa di sini? Adanya tekanan, ya, adanya tekanan nih. Nah, kita bahas di sini tekanan itu apa ya? Biasanya dalam perusahaan ya ada tekanan-tekanan yang dihadapi oleh seorang karyawan. Nah, kita bahas di sini tekanan adalah motivasi untuk melakukan penipuan di sini ya. Tekanan dapat berupa tekanan berupa keuangan ya, seperti apa? Gaya hidup yang berada di luar kemampuan. Misalnya gaya hidup misalnya dia memang memang materinya misalnya memang dia kehidupannya dalam kehidupan sehari-harinya memang dia tidak mampu, tapi dengan adanya gaya hidup dia di lingkungannya bergaul dengan orang-orang ya bergaya hidup mewah sehingga dia mengikuti ya. Nah, sehingga dia maksudnya dia bekerja di suatu perusahaan, nah dia biasanya melakukan seperti itu. Adanya gaya hidup memang yang sangat mewah sehingga dilihat dari lingkungannya. Nah, biasanya seperti itu. Terus gaya hidup mewah, terus kemampuan atau memiliki banyak hutang. Nah, biasanya bisa saja gaya hidup mewah dia hutang kemana ke sini sehingga ya sehingga kalau kita kaitkan dengan misalnya dia bekerja dalam suatu perusahaan dia memegang uang kas, nah bisa saja terjadi seperti itu uang ini dipakai dulu ya untuk menutupi hutangnya ya biasanya seperti itu. Terus ketergantungan narkoba, ya ketergantungan narkoba bisa saja uangnya karena dia ketergantungan narkoba sehingga uang tersebut dipakai di sini ya oleh si pemegang uang kas tersebut. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan tekanan. Dan juga ada beberapa pegawai yang melakukan pencurian data. Ya, pencurian data. Nah, bisa saja kita kaitkan di dalam suatu perusahaan misalnya dia pegang bagian data ya yang semuanya dia yang pegang, yang ngerti. Nah, data itu dicuri. Nah, misalnya ya nanti dia ditawarkan. Misalnya dia nanti ngelamar ke perusahaan lain lagi. Nah, dia kan tahu data-data
perusahaan si A misalnya, sehingga ya dia bisa melakukan pencurian data tersebut. Nah, di sini kita jelaskan mereka dapat membawanya ke suatu pekerjaan baru. Nah, tadi yang saya jelaskan. Dan atau perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, motivasi lain mengarah pada tindakan kecurangan atau tekanan keluarga atau tekanan kerja. Nah, bisa saja dari tekanan keluarga. Nah, dia keluarganya misalnya dia merupakan si orang itu merupakan tulang punggung suatu keluarga, sehingga ya mau nggak mau misalnya masih kurang ya kehidupannya untuk biayai semua keluarganya. Nah, dia curi ya uang kas tersebut. Nah, bisa saja terjadi seperti itu atau tekanan kerja ya. Terus kestabilan emosi dan tunjangan ya yang merupakan sistem pengendalian serta masuk ke dalam suatu sistem. Nah, itu salah satu ya dari tekanan. Nah, tekanan kita lihat ya ada beberapa tekanan yang dihadapi ya dalam suatu perusahaan. Yang pertama kita lihat dari keuangannya, tekanan keuangan. Nah, tekanan keuangan apa saja nih? Misalnya tadi ya kita sudah jelaskan di sini gaya hidup melebihi kemampuan. Ya, gaya hidup melebihi kemampuan. Misalnya memang dia nggak mampu, harusnya ya sudah. Nah, dengan gaya hidup melebihi kemampuan, hidup bergaya mewah yang tadi ya dari sisi lingkungannya memang dia bergaul dengan orang-orang ya yang bergaya hidup mewah. Nah, bisa saja ya terjadi ya kecurangan atau penipuan suatu kas yang tadi. Terus tingginya hutang pribadi. Ya, misalnya dia hutang kemana ini, ya mau nggak mau dengan jalan lain dia melakukan kecurangan dengan melakukan pencurian ya atau meminjam kas suatu perusahaan ya seperti itu. Yang tadi ya gali lubang tutup lubang. Misalnya nanti dia pas gajian baru bayar, ya baru tutupi ya saldonya. Nah, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu pendapatan tidak cukup. Ya, yang tadi ya pendapatan tidak cukup. Nah, biasanya pendapatan tidak cukup di sini apa biasanya? Ya pendapatan misalnya gaji ya dari sisi gajinya. Nanti kita bahas gaji ya. Gaji suatu misalnya si A misalnya tidak cukup untuk menutupi kehidupan sehari-harinya ya dalam suatu keluarga. Nah, bisa saja ya dilakukan pencurian atau kecurangan ya kas tersebut. Terus rendahnya tingkat kredit. Ya, rendahnya tingkat kredit. Misalnya dia ya pinjam misalnya kartu kredit ya dari kartu kredit. Nah, biasanya seperti itu sehingga bayarnya nah tinggal ada tanggal jatuh temponya, misalnya dia tidak kuat bayar, nah mau nggak mau misalnya dia ya bekerja dalam ya yang berhubungan dengan uang, ya dipakai dulu uangnya. Biasanya seperti itu. Yang kelima, besarnya kerugian keuangan. Nah, perusahaan biasanya ya. Terus besarnya hutang judi. Nah, biasanya nih yang barangkali yang selalu ya judi ya dalam kehidupannya. Nah, biasanya ya dilakukan kecurangan seperti ya, tadi ya pencurian uang kas misalnya dicuri ya dengan apa? Dengan uang tersebut untuk judi. Nah, bisa saja ya nanti dibayar misalnya seperti apa. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini adalah dilihat dari sisi keuangannya. Nah, dari sisi pekerjaannya ya dari sisi tekanan pekerjaan. Nah, biasanya kan barangkali si A ya dan melakukan bekerja di perusahaan tersebut biasanya ada tekanannya. Nah, biasanya gajinya yang rendah. Nah, biasanya kan ya misalnya saya bekerja dalam satu perusahaan misalnya gajinya masih di bawah UMR ya. Sehingga ada tekanan. Nah, dia biasanya dalam kehidupan sehari-harinya tadi ya kan dia menutupi untuk beberapa keluarganya karena dia telah punya perusahaan kayaknya ini. Nah, bisa saja ya tekanannya hadapi ya seperti itu. Terus yang kedua, tidak adanya pengakuan atas kinerja. Nah, tidak adanya pengakuan atas kinerja ini biasanya apa? Misalnya dia sudah bekerja ya, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh ya, sudah bekerja misalnya mencapai target, tetapi tidak ada pengakuannya ya, tidak diakui. Misalnya apa? Tidak akuinya misalnya tidak ada naik jabatan ya, seperti itu. Dia sudah bekerja dengan jujur, tidak diakui. Nah, biasanya
seperti itu dalam suatu perusahaan. Terus ketidakpuasan atas pekerjaannya. Ya, ketidakpuasan atas pekerjaannya biasanya apa? Biasanya misalnya dia ya sudah bekerja misalnya dengan baik ya, dengan baik. Nah, biasanya atau gini ya, ketidakpuasan dalam pekerjaan itu biasanya dia diberikan misalnya beban yang sangat besar sekali ya, beban yang sangat besar sekali dalam melakukan pekerjaannya ya, padahal itu bukan pekerjaan bagian dia. Nah, dia misalnya melakukan pekerjaan tersebut ya untuk apa, untuk melakukan pekerjaannya gimana caranya. Nah, dia tidak puas. Nah, biasanya seperti itu. Atau rasa takut akan kehilangan pekerjaan. Nah, biasanya sudah mempunyai jabatan dalam perusahaan tersebut ya, biasanya mempunyai jabatan dalam perusahaan tersebut. Nah, biasanya dia ya takut nih, misalnya dipindahkan ke bagian apa, atau dia apa, misalnya dia dipindahkan ke bagian apa. Nah, dia sudah enak di bagian ini, misalnya bagian keuangan ya, dipindahkan ke bagian apa. Nah, itu merupakan rasa takut akan kehilangan pekerjaannya. Nah, itu tekanan ya dalam suatu pekerjaan. Nah, ada tekanan lain biasanya apa? Di sini ada tantangan ya. Tantangan ya, tekanan keluarga atau rekan kerja ya, ketidakstabilan emosi biasanya, kebutuhan akan kekuasaan, terus harga harga diri dan ambisi yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kebutuhan akan kekuasaan ya, kebutuhan akan kekuasaan. Nah, biasanya di sini kebutuhan akan kekuasaan biasanya apa di sini? Kebutuhan akan kekuasaan misalnya dia bekerja ya, dia bekerja sudah lama, terus ada misalnya suatu karyawan masuk ke perusahaan tersebut ya. Nah, biasanya dia agak ini nih, agak kurang nyaman biasanya ya, kebutuhan akan kekuasaan tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Terus harga harga diri atau ambisi yang berlebihan biasanya. Nah, kalau kita lihat di sini yang kedua, peluangnya ya. Peluang di sini adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seorang untuk melakukan atau menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Nah, karena adanya ya di sini kalau kita lihat kemungkinan seorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Nah, biasanya apa? Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendali internal. Nah, kita lihat adanya pengendalian internal ya. Baik itu manajemen maupun ya akuntansi, biasanya dalam suatu perusahaan ada pengendalian internal. Nah, pengendalian internal di sini adalah pemisahan tugas biasanya. Ya, barangkali di perusahaan kamu sudah melakukan pemisahan tugas ya dari masing-masing bagiannya. Jadi tidak boleh dicampur adukan biasanya dalam sistem pengendalian internal ini. Biasanya apa? Bagian keuangan ya hanya yang melakukan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Bagian keuangan apa, bagian uang kas apa, bagian misalnya gudang apa. Itu masing-masing ya divisinya, masing-masing departemennya masing-masing untuk sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Dan biasanya seperti itu, job desk-nya masing-masing. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada opportunity adalah peluang yang kemungkinan perlu terjadi. Nah, biasanya disebabkan karena internal kontrolnya atau satu organisasi lemah. Ya, jadi opportunity-nya di sini disebabkan internal kontrolnya dan suatu organisasi masih lemah biasanya. Ya, masih lemah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita langsung bahasnya tentang kecurangan komputer. Ya, tadi ya kita bahas tentang peluang. Nah, kecurangan di dalam suatu komputer. Nah, di sini ada suatu departemen kehakiman Amerika di sini mendefinisikan bahwa penipuan komputer sebagai tindak ilegal apapun yang membutuhkan ya teknologi komputer untuk melakukan tindakan awal penipuan
yaitu penyelidikan atau pelaksanaannya. Nah, secara khusus penipuan komputer, nah secara khusus ini kalau kita lihat ya, penipuan komputer mencakup hal-hal. Yang pertama adalah pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan dan perusakan software atau data secara tidak sah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer. Nah, pencurian uang bisa saja terjadi ya. Dilakukanlah di sini dari laporan keuangannya ya, dilakukan catatan dari komputer tersebut ya, mengenai laporan keuangannya misalnya dirubah atau diganti ya. Atau pencurian waktu komputer. Nah, bisa saja dilakukan dari segi waktunya dirubah ya, timernya. Nah, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga di sini pencurian dan perusakan hardware komputer. Ya, hardware-nya bisa saja ya, namanya orang ya, melakukan pencurian hardware-nya ya, dilakukan perusakan di sini. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana. Nah, melakukan tindak pidana di sini. Apa? Konspirasi ya untuk menggunakan sumber dayanya. Nah, selanjutnya keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Nah, ini salah satu kecurangan komputernya. Nah, kalau kita lihat di sini ada peningkatan penipuan komputer. Sini ada 6 alasan diketahui seseorang dengan pasti ya bagaimana perusahaan kalah menghadapi penipuan komputer. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama ya, tidak setiap orang setuju dengan hal termasuk penipuan komputer. Contohnya, beberapa orang membatasi atau definisi penipuan komputer sebagai kejahatan yang terjadi di dalam suatu komputer, diarahkan pada komputer. Nah, biasanya ya kalau kita lihat ya kalau kita baca, nah penipuan komputer di sini agak susah deteksinya ya. Kalau kita lihat di sini ya ada banyak penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh ya di negara Amerika. Di sini ada ABA memperkirakan bahwa hanya 1% dari sebuah kejahatan komputer yang terdeteksi. Jadi hanya 1% saja yang bisa terdeteksi. Nah, sisanya ya atau lainnya memperkirakan antara hingga 5 hingga 20% itu tidak bisa terdeteksi. Karena kenapa? Yang pertama ya, biasanya biayanya terlalu besar ya. Terus butuh waktu yang lama untuk melakukan pendeteksian tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ya di negara Amerika ya sudah dilakukan penelitiannya ya, hanya 1% yang bisa terungkap. Nah, sisanya tidak terungkap ya. Itu dari penipuan komputer. Ya, jadi agak susah dari segi waktunya agak lama ya, uangnya biayanya terlalu besar. Nah, kita kan harus mengeluarkan uang terlebih dahulu perusahaan. Ya, banyak sekali ya kasus-kasus ya yang tidak terdeteksi. Kalau kita lihat, kamu bisa search di Google ya, banyak kasus-kasus ya yang terjadi yang tidak bisa ya terdeteksi oleh polisi di sini. Ya, nanti Pak Santo barangkali bisa menjelaskan soal kasusnya. Ya, hanya 1% ya yang bisa terdeteksi oleh ya kepolisian. Nah, biasanya terus yang ketiga di sini sekitar 80 hingga 50% penipuan terungkap ya. Terungkap tapi tidak dilaporkan. Karena kenapa? Tadi yang tadi saya katakan. Ya, terungkap tadi tapi tidak dilaporkan. Kenapa? Dari segi waktunya ya agak lama, biayanya juga terlalu besar sekali sehingga perusahaan ya males ya untuk melakukan proteksi tersebut. Padahal sudah dia tahu, nah, tapi agak sulit di sini. Ya, perbankan yang disarankan oleh peraturan untuk melakukan seluruh jenis penipuan. Sebagian jaringan memiliki tingkat keamanan yang rendah. Nah, kita tahu ya soal-soal kasus, barangkali kamu sudah lihat di televisi, ya di surat kabar itu banyak, ya, ya di situ apa pencurian hack yang dilakukan oleh hacker dan sebagainya, ya itu bisa dilakukan, ya dalam waktu bisa dilakukan banyak kasus-kasus ya yang seperti belum lama ya bank yang dibobol. Nah, karena apa?
sebagian jaringan memiliki tingkat keamanannya terlalu rendah di sini ya. Terus banyaknya halaman dalam internet yang memberikan instruksi berlangkah tentang bagaimana memulai kejahatan. Nah, banyak yang kamu lihat di YouTube ya. Dia di YouTube atau di Google. Nah, itu banyak kan ada langkah-langkah. Kita lihat ya kasusnya misalnya belum lama ya. Website ya kepresidenan bisa dibajak ya hanya dengan ya dia tidak hanya dia lulusan SMP ya bisa saja ya seperti itu. Dari mana dia lihatnya? Ya kalau kita lihat dari saya baca dia melakukan langkah tahap demi tahap dari YouTube atau dari Google, dia set dari situ sehingga ya bisa orang tersebut masuk ke website tersebut. Nah, barangkali banyak sekarang ini yang belum lama terjadi misalnya ya oleh hacker ya website misalnya apa yang COVID itu ya bisa dibajak ya bisa diacak-acak di sini ya dalam bahasa kasarnya. Nah biasanya seperti itu dari ya internet dari YouTube dari Google dia search. Nah ada langkah-langkahnya di situ memang ya di situ dilakukan ya misalnya ditaruh di YouTube tersebut ada langkah tahap demi tahapnya dia baca dari situ. Biasanya seperti itu ya orang yang tidak bertanggung jawab dia hanya barangkali hanya ingin mengetahui ya hanya ingin mencoba-coba nah sehingga ya itu akibatnya seperti itu. Nah itu ada undang-undang ITE-nya ya jadi tidak boleh. Terus penegakan hukum tidak mampu mengikuti pertemuan jumlah penipuan komputer. Nah di sini ada ya kalau kita lihat klasifikasi fraud di sini kecurangan yang pertama input fraud atau kecurangan dalam memasukkan data. Nah kalau kita lihat di sini adalah pengubahan input komputer merupakan cara yang paling umum di sini yang sederhana. Nah, sederhana di sini adalah melakukan pengerusakan maupun penipuan. Nah, pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi perbuatan mereka. Nah, biasanya dalam satu penginputan, yang penginputan data. Nah, rawan ya dengan pencurian di sini. Nah, makanya halus ya dilakukan kontrolnya yang lebih baik lagi sistemnya seperti apa, nah SIA-nya seperti apa, seperti itu. Ya, jadi adanya pemisahan tugas yang tadi saya jelaskan, ya SPI-nya, ya sistem pengendalian internetnya harus ada pemisahan tugas masing-masing bagiannya. Nah itu harus benar-benar ya bagian input data ya input data, ya tugasnya misalnya. Jadi tidak boleh dicampur adukan di sini. Itu ya. Yang kedua proses fraud. Nah pencurian waktu maupun tadi ya mengenai pencurian waktu maupun jasa komputer masuk klasifikasi ini. Misalnya di sini kalau kita lihat ya, adanya karyawan yang menyia-nyiakan waktu untuk menggunakan fasilitas internet ya untuk keperluan pribadi mereka sehingga waktu kerja produktif mereka terpakai untuk hal tersebut. Jadi proses fraud ini adalah pencurian waktu ya. Misalnya ada karyawan ya, misalnya kalau tidak ada kontrol dalam perusahaan tersebut, misalnya ada tidak adanya peraturan di dalam karyawan tersebut, misalnya dia semaunya kerjanya. Misalnya dia selalu pencurian waktu dari kalau kita lihat di sini yaitu pencurian waktu itu keperluan pribadi ya kan main internet misalnya main YouTube ya main game online sehingga waktu terbuang sia-sia ya kalau di dalam perusahaan tersebut tidak adanya sistem pengendalian internetnya belum diterapkan atau SOP-nya tidak dijalankan. Nah, sehingga di sini adanya pencurian waktu atau proses fraud-nya. Itu ya. Nah, yang ketiga yaitu computer intrusion fraud. Nah, di sini kalau kita lihat adalah tindakan yang dapat dilakukan adalah meliputi pengerusakan software ya untuk memproses data perusahaan. Itu perusahaan tersebut dapat berupa pemodifikasian software dan sebagainya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat di sini adalah mengubah atau merusak file-file dalam suatu perusahaan. Ya, dapat juga berupa menyalin, menggunakan atau pun mencari file dari data perusahaan tanpa otorisasi. Misalnya tidak adanya otorisasi yang tadi ya, kembali ke sistem pengendalian internet perusahaan itu. Misalnya tidak adanya sistem otorisasi dalam suatu perusahaan tersebut. Di sini adalah
merusak file. Nah, kalau kan misalnya harus ada login, misalnya ada password, harus ada sistem otorisasinya yang jelas. Sehingga dalam ya mengambil data-data perusahaan, yaitu baik laporan keuangan dan sebagainya, harus ada sistem otorisasi. Jadi ketahuan siapa yang mengakses, ya itu. Nah, kasus ini lebih mudah dilakukan pada file perusahaan yang disimpan di website tersebut. Terus yang kelima, output fraud-nya. Nah, biasanya di sini adalah sistem biasanya ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Nah, ataupun menjadi subjek mata-mata salinan yang tidak sah. Nah, sehingga dapat diambil dari berbagai terminal hingga sejauh 2 mil. Nah, bisa saja ya kan namanya orang IT biasanya ngerti ya tentang file-file ya tentang data komputer tersebut. Biasanya sejauh 2 mil. Nah, bisa saja dia melakukan pencurian tersebut. Nah, biasanya di sini ada penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Nah, biasanya ada cracking atau menjebol, ya. Yang tadi ya hacker yang tadi saya jelaskan. Ya, bisa masuk ke website yang tadi ya, menjebol di sini ya cracking. Atau denial of service attack yaitu serangan penolakan pelayanan. Nah, salah satu di sini menguping. Nah, salah satu merupakan penipuan juga. Misalnya kamu si A dengan si B. Nah, kamu sedang si A sedang membicarakan ya tentang misalnya laporan keuangan atau apa saja data yang penting, sehingga dia melakukan menguping, ya. Atau dalam hal ini, misalnya kamu membicarakan tentang misalnya login dan passwordnya, dia menguping sehingga dia tahu password dan login kamu, sehingga dia bisa buka. Nah, ya sehingga salah satu merupakan penipuan juga ya menguping. Terus pemalsuan email, ya internet disinformation and services, ya itu informasi yang salah dari internet atau terhadap internet atau virus. Sini ya kita virus banyak ya sekarang kita lihat di kasusnya barangkali di yang sudah lama ya banyak ya hacker-hacker ya melakukan ya misalnya perusahaan tersebut dilakukan menyerang misalnya virus-virus yang menyerang misalnya laporan keuangannya, data komputernya melalui virus tersebut. Terus password atau cracking di sini ya, yang tadi yang menjebol password tersebut ya. Kalau yang memang banyak ya yang tadi saya jelaskan, yang pertama dari YouTube dia belajar atau dari Google ya banyak. Di sini bisa menjebol password di dalam suatu komputer tersebut. Pembajakan software ya, software di sini pembajakan software ya yang ilegal di sini ya. Trojan ya, banyak pembulatan ke bawah, teknik dalamnya itu sejumlah kecil uang yang dicuri, dicobakan. Nah, banyak ya nanti kamu bisa baca sendiri nanti akan di-share ya. Penyamaran, nah rekayasa sosial, bom waktu atau logika. Nah, program yang dinamakan dengan bom waktu atau logika. Nah, kalau kita lihat di sini adalah program yang sementara tetap diam hingga keadaan waktu tertentu yang telah ditentukan untuk memicunya. Jadi dilihat dari bom waktu di sini ya. Dari segi waktunya nanti pada saatnya baru. Ya, seperti itu, semacam kayak bom di sini. Hacking atau cracking di sini akses ke dalam penggunaan sistem komputer secara tidak sah biasanya dilakukan melalui komputer pribadi atau jaringan telekomunikasi. Terus membuat di sini mencegah dan deteksi komputer atau fraud. Nah, biasanya ada beberapa di sini ya. Membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Nah, biasanya memperhatikan dan memperhatikan karyawan dengan semestinya. Itu ya. Mengelola dan menelusuri keamanan softwarenya. Adanya perjanjian kerahasiaan kerja. Ya, terrealisasinya standar keamanan. Mengatur para pegawai yang merasa tidak puas biasanya. Nah, ini membuat komputer fraud atau jarang terjadi. Terus meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer atau fraud. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem pengendalian internalnya di sini ya.
kita lihat SOP yang tadi kita bicarakan tentang SOP, perusahaannya seperti apa. Nah, itu harus benar-benar pengendalian internalnya harus benar-benar dijalankan, harus benar-benar diterapkan dalam satu perusahaan. Yaitu yang tadi saya jelaskan adanya pemisahan atau pembatasan tugas karyawan dan diberlakukannya pengambilan cuti wajib maupun rotasi pekerjaan. Nah, ya kalau kita lihat ya di sini barangkali kan kita punya cuti ya, barangkali semua karyawan memang dari aturan dari pemerintah itu harus ada cuti, misalnya dalam 1 tahun 12 kali atau seperti apa. Nah, itu harus ada ya dalam satu perusahaan. Terus selanjutnya yaitu biasanya rotasi pekerjaan. Nah, biasanya ya dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, adanya rotasi pekerjaan. Nah, seperti misalnya bagian gudang ya, dia harus ngerti tentang misalnya bagian produksi atau bagian keuangan. Nah, itu harus ngerti, nanti adanya rotasi, biasanya seperti itu. Atau kita lihat ya kalau Bank BCA, ya kalau Bank BCA biasanya kasir akan dilakukan rotasi, misalnya bukan di cabang situ saja tempat dia bekerja, harus dirotasi kemana ya, ke semua cabang. Nah, biasanya ada rotasi pekerjaan, seperti itu. Terus mengendalikan data yang sensitif, ya, mengendalikan data yang penting-penting di sini. Dan adanya keamanan sistem maupun saluran informasinya. Terus meminta pegawai menjadi cuti dan melakukan rotasi pekerjaan yang tadi ya. Karyawan harus memang ada cuti. Ya gunanya ya untuk nanti dia supaya lebih kedepannya lebih ini lagi berpikir. Membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data, terus mengintegrasi data dari program. Terus selanjutnya adalah memperbaiki metode deteksinya, yaitu apa? Yang pertama, melakukan audit secara berkala. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan keuangan harus dilakukan audit secara berkala di sini ya. Harus misalnya berapa bulan sekali harus dilakukan internal audit. Nah, biasanya seperti itu. Adanya konsultan atau pengawasan khusus, adanya ya pengawasan ya, kontrolnya. Terus mengamankan saluran telepon dari sistem dan virus. Yang kedua, mengendalikan data yang sensitif. Terus mengendalikan komputer laptopnya. Terus mengawasi informasi hacker. Nah, biasanya adalah mengawasi informasi hacker di sini. Terus mengurangi kerugian akibat komputer fraud. Di sini menggunakan harus ada jaminan asuransinya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan menjaminkan asuransi, ya. Misalnya apa di sini asuransi gedung, nah, biasanya diasuransikan, ya atau asuransi misalnya data-data penting, nah, biasanya ada diasuransikan. Adanya penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Oke, barangkali itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, untuk nanti soal selanjutnya dari Pak Susanto Wibowo ya, untuk pembicara keduanya dia mengarah kepada soal kasus-kasus. Nanti yang untuk mau bertanya barangkali nanti sesi terakhir ya setelah Pak Susanto, nanti baru selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Susanto Wibowo untuk pembicara keduanya. Saya persilakan Pak Susanto Wibowo. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutandi. Boleh Pak Sutandi itu share-nya itu di live dulu. Materinya di live dulu. Materi Pak Sutandi boleh di live dulu. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sutandi panjang lebar, bagus sekali. Nah, saya di sini mencoba untuk
menambahkan apa yang sudah dipaparkan Pak Sutandi terkait dengan kasus-kasus yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutandi, yaitu terkait dengan klasifikasi fraud. Jadi ini saya akan berikan beberapa contoh kasus-kasus yang ada, dan nanti juga ada beberapa contoh kasus yang jangan dicoba ya. Jadi kasus-kasus yang ada itu nanti ada beberapa kasus yang jangan dicoba. Don't try at home, jangan dicoba di rumah, ya, karena memang itu berkaitan dengan hukum, ya. Nah, untuk yang tadi klasifikasi fraud, ya, ini bisa kebaca nggak ini ya punya saya? Bisa kebaca? Bisa kebaca nggak Pak Sutandi? Pak Sutandi, apakah bisa kebaca Pak Sutandi? Punya saya Pak Sutandi? Oke, bisa ya. Oke, baik. Ya, untuk tadi yang klasifikasi fraud, nanti ini ada contoh-contoh kasus ya. Contoh kasus adalah ini penyimpangan atas aset ya. Jadi zona merah di dalam laporan keuangan itu aset lancar, ya, aset aktiva, khususnya aset lancar. Zona merah yang bisa dilakukan penyimpangan, tapi jangan dicoba. Jangan dilakukan. Kasus yang terjadi, yang pernah terjadi itu, dan ini ada satu rekan, di mana dia juga seorang auditor, ya kan? Dia melihat ketika dia mengaudit, ada seorang pimpinan perusahaan yang menyuruh yang membuat laporan keuangan itu diminta, dia mengatakan bahwa silahkan bikin laporan keuangan, tapi dia bilang gitu kan, pimpinannya berkata, tapi kasnya itu tidak boleh berubah. Padahal kasnya itu kurang, karena dipakai oleh pimpinan itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini dipikir oleh sama pembuat laporan keuangan itu, manajer keuangan atau beserta timnya itu kan. Apa yang dilakukan? Yaitu dia berpikir keras, yaitu dia mengotak-atik laporan keuangan itu di zona merah yang tadi, yaitu adalah piutang. Di piutang itu dinaikkan. Ya kan? Jadi pimpinan ini ngambil duit kas itu kan, tapi kasnya tetap di angka laporan keuangan itu ada, tapi duitnya itu diambil sama bosnya. Tapi bosnya supaya balance antara aktif dan pasif itu, yaitu dia bilang bahwa piutangnya itu dinaikkan. Jadi piutangnya bagaimana dinaikkan? Dia bikin palsu, yaitu cap stempel palsu, semua transaksi dibikin palsu oleh yang bersangkutan tersebut, sehingga piutang dari PTA ada stempelnya, bukti-bukti transaksinya semua ada, 1 miliar misalnya gitu, piutang PTB, dibikinlah semua transaksinya palsu, kop suratnya juga palsu, semua palsu. Intinya bukti-bukti transaksi sudah dipersiapkan semuanya. Nah, ini jadi modifikasi piutang. Jadi piutangnya itu dinaikkan, piutangnya besar, tapi yang perusahaan yang harusnya bayar itu semuanya itu palsu. Jadi itu dilakukan. Nah, kemudian kasus yang kedua, yaitu penyimpangan aset juga. Ini terkait dengan kas. Ya kan? Terkait dengan kas itu ada kasus ini. Jadi dia auditor juga, dia memberitahu bahwa ada sebuah ASDP itu angkutan sungai dan pelabuhan. Saya tidak tunjukkan tempatnya, tapi ada kasusnya. Di mana di situ dimonopoli. Jadi artinya apa? Bahwa ada satu perusahaan X, ya kan? Dia punya kapal feri, penyeberangan dan sebagainya gitu kan. Nah, kapal feri itu penyeberangan, semua minyak, bahan bakar itu harus, ya kan? Harus membeli di tempat penampungan bahan bakar itu kan, di pom bensin atau gitu. Itu harus di kantor tersebut, di gudang, tidak di pom bensin yang umum di pinggir jalan yang kita coba, nggak boleh. Karena kalau itu kapal feri itu diisi bahan bakarnya di mana itu di lokasi pom bensin di luar daripada kewenangan SDP tersebut,
dia tidak akan bisa beroperasi ferry-nya. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Dan itu harus, dan harganya di markup. Dan semua bukti-bukti transaksi itu dilakukan, bukti transaksi hanya menggunakan kwitansi. Ya, idealnya harus menggunakan faktur, tapi kwitansi. Nah, kwitansi itu masih ditulis tangan juga. Nah, kwitansi itu siapa yang dikeluarkan? Oleh kantor ASDP tersebut. Ya kan? Dan ini terjadi. Dan ini terjadi. Nah, singkat cerita perusahaan di pusat, ya kan, perusahaan di pusat, karena itu kan perusahaan apa namanya ferry, itu perusahaan ferry penyeberangan itu kan kapal ferry, nah, perusahaan cabang, ya, mengaudit dan terjadi kenapa ini ditulis tangan. Kemudian apa yang terjadi singkat cerita adalah ditelusuri semua bukti transaksi itu kenapa ditulis tangan, dan akhirnya sampailah ke kantor ASDP penyeberangan antar pulau tersebut. Kemudian ditanya kenapa harus menggunakan kwitansi, kenapa tidak menggunakan faktur. Ya, sehingga cerita karena menggunakan itu, ya dijawablah, intinya adalah itu tanya saja sama direktur Anda. Nah, ini terjadi. Jadi ini beberapa kasus yang terjadi. Kemudian yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan, fraudulent. Ya kita udah tahu ya ini ya, laporan keuangan yang dipalsukan. Tadi yang berbeda dengan tadi, tapi ini yang kasus yang besar adalah mungkin belum lama ini yang pernah kita lihat sama-sama, yaitu adalah laporan keuangan yang waktu itu Garuda Indonesia itu kan, ya orang sudah tahu semua karena beritanya juga sudah menyebar, ya kan. Dan ketika banyak masyarakat yang curiga, kenapa bisa untung dan sebagainya, kan gitu kan, untung padahal kan selama ini kan rugi terus kan gitu. Ternyata di sana ketika diaudit ulang terjadilah berita tersebut. Demikian juga kasus Enron yang pernah geger di dunia maya, di mass media itu juga terjadi sehingga membuat ekonomi Eropa, Amerika juga sempat agak goncang juga. Kasus Bank Senturi juga pernah terjadi, yaitu dengan menerbitkan surat berharga. Ini juga ada juga kasus-kasusnya. Ya. Bank Senturi juga melakukan hal tersebut, yaitu pimpinan. Ini adalah pernah masuk di TV dan geger, semuanya itu terjadi, di mana pernah kita lihat juga seorang ibu-ibu itu kan menarik-narik karena duitnya sekitar 70 miliar, sekian 10 miliar itu hilang lenyap dengan janji-janji karena ketika jatuh tempo harusnya dia mendapatkan apa namanya imbalan gitu kan, deposito dan sebagainya, ternyata tidak. Nah ini kasus-kasus penerbitan seperti tadi ya. Nah kemudian korupsi, kita udah tahu lah ya, korupsi itu semua di Indonesia sudah sistemik kan gitu kan. Tapi yang menarik di sini adalah kita lihat sama-sama di sini. Waktu itu ada satu seminar, beliau dari BPK ini, saya tidak sebutkan namanya, waktu itu mengadakan seminar Black Economic, gitu kan. Dia menyatakan bahwa kasus yang dilakukan oleh beberapa pejabat, oknum pejabat, saya bilang oknum pejabat itu kan, yaitu penyimpanan aset di luar negeri. Nah, ini contoh misalnya kasus Petra. Kasus Petra. Nah, caranya bagaimana? Ya, termasuk juga yang kasus Petra ini berbeda bisa ya. Intinya adalah begini, penyimpanan aset di luar negeri. Jadi dilakukan bahwa perusahaan tersebut, pejabat tersebut membuat perusahaan di luar negeri. Di luar negeri ya, perusahaan tersebut membuat perusahaan di luar negeri. Nah, kurang lebihnya adalah perusahaan tersebut untuk menghandle semua proyek-proyek pemerintah. Ya kan? Tapi ketika ditelisik di sana itu kantornya itu sepi, tidak seperti pada umumnya. Itu kan hanya apartemen, hanya ya ruangan-ruangan biasa saja, sewa apartemen, sewa kantor gitu kan cuma berapa meter. Dan di sana juga operasional kantornya juga tidak selayaknya seperti operasional kantor-kantor yang ada di Indonesia. Nah, itu terjadi. Jadi, nah bagaimana pejabat-pejabat tersebut menikmatinya? Nah ini beliau ini dari BPK ketika melakukan seminar dia berkata bahwa para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi tersebut dia menikmati hasil korupsinya itu ya dari perusahaan itu. Perusahaan itu atas nama bukan pejabat itu orang lain.
dia menikmati mungkin pesawatnya, dia menikmati menginap di hotelnya, semua biaya-biaya itu dibebankan kepada perusahaan yang dibuat, perusahaan palsu lah saya bilang ya, dibuat di luar negeri. Nah ini terjadi ya, kasusnya terjadi. Ya. Nah kasus yang mencolok adalah mungkin sebuah jembatan itu kan yang pernah mungkin kita dengar gitu kan, di Kalimantan yang sempat roboh. Nah itu juga ada informasi bahwa kasus tersebut karena tidak sesuai dengan konstruksinya, kualitasnya gitu. Kenapa bisa terjadi? Nilai proyek misalnya proyek misalnya contoh misalnya 100 miliar gitu, proyek. Ketika di pusat diketok palu nanti ada pemotongan. Ya, pemotongan, dipotong di tingkat daerah kemudian dipotong lagi sampai kemudian perusahaan itu menerima uang tidak 100 miliar, tapi bisa 50, separuh 50%. Nah, belum perusahaan itu mengambil keuntungan daripada network tersebut. Akhirnya apa? Kualitasnya itu yang terjadi. Nah, kemudian klasifikasi fraud ini kan 1, 2, 3. Ini yang paling penting ini, nomor 4 ini. Cybercrime atau kejahatan dunia maya. Ini agak sulit dideteksi. Bisa deteksi, agak sulit deteksi. Dan ini butuh pihak ketiga yang bisa mendeteksi kecurangan dunia maya. Nanti kita akan lihat kasusnya di belakang. Oke, lanjut ya. Untuk cybercrime nanti di belakang. Saya akan bedah, kita akan sama-sama contoh kasusnya ya. Kemudian proses kecurangan lapping. Lapping itu gali lubang, tutup lubang. Ini contoh kasus. Dan ini real terjadi ya. Contoh kasus real terjadi. Yaitu ada satu perusahaan, ya kan, dia punya sales, tapi dia merangkap debt collector. Jadi sales dan merangkap debt collector. Jadi nanti kalau misalnya Anda punya perusahaan, ya sekali lagi, pemisahan tugas itu penting banget. Pemisahan tugas penting banget. Kalau sales, debt collector. Nah pertanyaannya, setuju nggak punya debt collector? Debt collector penagih utang ya, penagih utang. Karena perusahaan ini menjual secara kredit, Nah, kasusnya seperti apa? Jadi sales ini dia menjual barang itu di toko A, toko kelontong A, toko kelontong B, toko kelontong C, ya toko kelontongnya. Apa yang dijual yaitu berupa barang-barang elektronik, ya kan, berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga gitu kan. Toko A, toko B, toko C, toko kelontong ini, ya kan. Nah si sales ini ketika dia memasukkan barang ke toko A, ya kan, kemudian dapat duit, dia langsung debt menjadi penagih juga. Dia menagih tadi uangnya. Nah, apa yang terjadi? Perusahaan juga mengirimkan barang ke toko B, ya kan? Nah, duit yang di toko A ini dipakai oleh sales tersebut. Nah, duit yang ada di toko B ini, karena dia juga menerima duit juga, debt collector ini, dibayarkan kepada toko A. Ya kan? Nah, demikian. Toko C, ya, tagihan di toko C sudah dapat untuk menutupi tagihan daripada toko B. Nah, ini terjadi. Jadi, singkat cerita apa yang terjadi ketika uang dipakai, uang sudah habis, kemudian singkat cerita apa yang terjadi, yang bersangkutan sales ini tidak masuk-masuk, kemudian telepon sama bosnya, apa yang terjadi bahwa dia pakai, akhirnya dipecat. Jadi dia telepon perusahaan ini ke toko kelontong yang terakhir tadi, toko C. Toko C bilang, kami sudah lunas bayar. Pada siapa? Kepada sales Anda. Sudah lunas bayar, tapi duitnya nggak masuk ke perusahaan. Nah ini terjadi. Nah itu proses lapping. Dan itu seringkali beberapa kasus terjadi. Ingat baik-baik bahwa tetap sales. Pemisahan tugas itu penting banget. Ya. Pemisahan tugas penting banget. Tidak merangkap sebagai debt collector. Nah kemudian apa yang terjadi tadi bahwa tekanan tadi ya, mengapa kecurangan terjadi tadi ada 3 ya, tekanan, ada peluang, ada rasionalisasi. Ini sedikit saja saya tambahkan di sini ya. Tekanan itu tidak hanya tekanan secara ekonomi,
Tapi gaya hidup contoh kasusnya adalah sederhana. Waktu itu pernah terjadi contoh kasus, mungkin pernah masuk berita dan masuk di TV dan sebagainya. Melinda D, ini adalah Melinda D, seorang ibu rumah tangga. Dia sosialita, ya kan? Karena dia gaulnya itu. Nah, siapa dia? Beliau ini adalah salah seorang PR sebuah perbankan terkenal di Indonesia. Kemudian dia melakukan fraud, kecurangan. Ya, kenapa dia melakukan kecurangan? Karena dia tekanan oleh gaya hidup dia. Gaya hidup dia apa? Sosialita. Sosialita bagaimana dia? Dia gaya hidup kalangan atas. Dia bergaul dengan teman-temannya sosialita. Yaitu, wah mereka punya mobil mewah, mereka punya rumah mewah. Secara ekonomi, seorang Melinda D itu adalah, dia adalah secara ekonomi, beliau ini mapan, ya, punya rumah, punya anak, punya suami, semua mapan, punya mobil, intinya tercukupi kebutuhan ekonomi. Tapi karena tekanan gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang seperti sosialita tadi yang saya sebutin, ya, setiap bulan ganti mobil dan lain sebagainya, gitu. Mau tidak mau dia merekayasa, melakukan fraud. Caranya bagaimana dia lakukan fraud? Nah, beliau ini bertugas sebagai PR di sebuah perusahaan. Jadi dia kalau dia melihat ada calon nasabah kelas kakap, calon nasabah kelas kakap itu dia dekatin, kemudian semua di ACC, ya, semua proposal di ACC, akhirnya dia membentuk, dia membuat sebuah perusahaan fiktif ya, perusahaan palsu gitu kan, dengan direksinya semua dan sebagainya. Nah, kemudian ngajuin proposal kredit kepada perusahaan, kepada tempat kerja dia di bank tersebut. Nah, karena dia ini sudah profesional, dia sudah berpengalaman, akhirnya pimpinan bank tersebut yakin bahwa oh ini udah pasti deh, ini kakap, ya kan? Pas kakap, pinjamannya juga gede sekali, disetujui lah di ACC semua, di approve. Nah, singkat cerita, ketika hal itu terjadi, apa yang terjadi bahwa seorang Melinda D membuat perusahaan fiktif. Tapi ketika pinjaman itu pada saat jatuh tempo, pertama mungkin bayar, kedua, ketiga, ada pada saat tertentu tidak bisa bayar, gagal bayar lah pinjaman itu. Singkat cerita diaudit, nah ternyata si Melinda D ini ternyata terlibat, dia membuat perusahaan fiktif dengan teman-temannya, akhirnya nah itu terjadi ya, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat sama-sama fraud, kecurangan komputer. Nah ini dia, ya, klasifikasi kecurangan komputer. Ya, klasifikasi kecurangan komputer ini bisa melalui kecurangan input, kemudian kecurangan data, kemudian kecurangan proses, ya, kemudian kecurangan perintah komputer, kecurangan output. Nah, ini bisa dari titik pada saat input data, kemudian pada saat data pemrosesan, perintah dan outputnya. Ada satu kasus dan ini real dan ini terjadi, kasusnya juga sudah sudah lama, tapi ini contoh kasus ya. Kasusnya seperti apa? Yaitu ada sebuah pasar swalayan cukup terkenal di Indonesia, pasar swalayan cukup terkenal di Indonesia, ya kan? Yaitu di mana kasusnya adalah di bagian kasir. Ini ada seorang IT ya, IT perusahaan pasar swalayan tersebut ya kan, yaitu adalah dia memberikan laporan kepada pimpinan atau manajer lah ya, manajer, bahwa Pak boleh nggak kami bawa komputer yang ada di kasir itu, ya kan, karena ada kerusakan, termasuk printernya juga, printer itu kasir itu kan, software kasir itu semua itu kan. Nah, perangkat itu dibawa pulang oleh seorang IT tersebut, kemudian dia kotak-katik, ya kan, kotak-katik semua inputnya, dia tahu karena ini karena dia memang bidangnya dia di situ, ya, dia dipercaya oleh pihak pimpinan tersebut, pasar swalayan tersebut untuk kalau terjadi trouble terkait dengan komputerisasi, transaksi komputerisasi. Nah, semua itu dibawa dia. Jadi mulai dari
CPU, kemudian mulai dari semua itu peralatan-peralatan dibawa sama dia mau perbaiki dengan alasan perbaikan gitu kan. Nah singkat cerita apa yang terjadi? Nah, ini kasusnya, ini singkat cerita apa yang terjadi bahwa pasar Swan tersebut kan punya cabang, ya, cabangnya ya, punya cabang. Nah cabangnya tersebut melaporkan barang bisa keluar, berarti kan barang bisa keluar, berarti kan barang-barang elektronik yang harganya mahal-mahal itu kan bisa keluar, tapi duitnya nggak ada, transaksinya ada, input transaksinya ada, proses itu juga ada semuanya, semua sampai struknya itu juga keluar semuanya, ya kan? Barangnya juga keluar juga, barang elektroniknya barang keluar. Dan itu beberapa kali, ya. Nah kemudian ketika dilakukan audit internal, dicek gitu kan antara transaksi yang ada itu dengan nilai uangnya, nilai nominal uang yang diterima itu tidak balance, ya kan? Nah singkat cerita apa yang terjadi? Singkat cerita adalah pimpinan ini memanggil kasir tersebut, ya kan, kasir bagian berapa itu di pasar Soalan cabangnya itu kan, panggillah kasir tersebut, ada cerita dan sebagainya. Nah, dia terbuka bahwa itu dilakukan kecurangan dengan orang IT yang ada di perusahaan pasar Soalan tersebut, ya kan. Akhirnya dipanggillah orang IT tersebut dan dia juga ngomong bahwa semua itu dilakukan. Dia membuat kartu sendiri seperti itu. Intinya dia bisa membobol, ya kan, membobol transaksi, baik itu mulai dari input transaksi dengan kecurangan pemrosesan data sampai keluar hasil outputnya itu. Nah, itu terjadi. Dan akhirnya ya sudah, karena hal itu terjadi untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya sudah pernah terjadi, dilakukan oleh orang IT, kemudian karena dia juga bagian database dan sebagainya itu, dia tahu persis, dia tahu jaringannya, dia tahu hardware-nya, trouble dia tahu semuanya, dikeluarkan. Kemudian yang kedua terjadi lagi, akhirnya urusannya dengan kantor polisi. Dan itu terjadi. Ya ini saya tidak mendiskuliasi bahwa berprasangka dulu bahwa orang IT itu dan sebagainya. Ini semua oknum ya, sekali lagi ini semua oknum. Jadi oknum itu terjadi dilakukan. Ya, oknum. Ya. Nah itu terjadi. Kemudian beberapa teknik yang lebih umum kecurangan dan teknik penyalahgunaan komputer, menjebol password, tadi pemalsuan email dan sebagainya. Ini contoh kasus, ada 3 kasus ini yang perlu saya sampaikan bahwa kasus yang pertama ini si DAV ini kan, si DAV ini nama samaran, nama samaran ya, saya samarkan. Ada satu cerita bahwa dia sendiri mengakui dia ini seorang hacker, si DAV ini seorang hacker. Dia seorang hacker. Dia mengakui, dia cerita bahwa sejak SMP, ini si DAV ini kasusnya adalah sejak SMP itu dia itu sudah sering sekali melakukan membobol billing system di waktu itu kan internet kan lagi booming, internet lagi booming gitu kan, warnet lagi booming ya, warnet booming. Nah dia menjebol billing system, ya kan, menjebol billing system. Dan dia mengakui dia juga nama samaran juga, dia juga di blognya itu dia kasih tahu juga ini loh caranya membobol billing system itu, dikasih codingnya, silakan ketika Anda running itu bisa membobol, ya kan, dari SMP itu kan lakukan. Dari SMP dilakukan, dia di kamar terus dia kotak-katik, dia belajar coding terus ya, coding. Dia selalu belajar coding program itu kan. Coding, kemudian dia bisa membobol yaitu billing system semua. Kemudian dia di Jakarta ya. Kemudian dia lakukan juga. Apa yang terjadi? SMP dia juga, SMA dia lakukan juga sampai dia sebenarnya anak orang kaya ini. Yang bersangkutan dia bilang saya anak orang kaya, mampu untuk bayar kuliah. Tapi apa terjadi? Dia kuliah lah, dia di sebuah perguruan tinggi, ya kan, perguruan tinggi yang terkenal juga. Dia kuliah di sana, kemudian apa terjadi? Selama dia kuliah, nah ini selama dia nggak pernah bayar kuliah, dia membobol ATM, membobol sebuah ATM, nah, ya, membobol sebuah ATM dengan caranya dia, ya kan, selama kuliah. Dia juga kirim email kepada
perbankan tersebut bahwa dia telah melakukan pembobolan. Selama kuliah dia membobol. Dan itu dilakukan. Dan itu bisa dilakukan. Kemudian yang bersangkutan ini kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri. Nah, dia juga selama di luar negeri, di komputer juga, khususnya di Eropa, di Inggris, sebuah universitas cukup terkenal di Inggris. Nah, apa yang terjadi? Dia lakukan juga. Seperti Indonesia, tidak. Dia di sana itu membantu teman-temannya yang punya komputer kena virus, punya komputernya bermasalah, dia itu bisa nangani semua virus itu di babat habis. Semua pada terheran-heran. Kok bisa ya? Tanpa menggunakan software antivirus. Berarti apa? Tanpa menggunakan software antivirus, dia menciptakan program antivirusnya sendiri. Dan semua trouble teman-temannya kena virus itu semua dibersihkan sama dia dengan antivirus. Dengan coding tadi ketika di running semua babak beliau. Nah, singkat cerita ketika dia balik di Indonesia, beliau diterima di sebuah perusahaan multinasional di Indonesia, dan dia menjadi seorang security system, security keamanan daripada sistem perusahaan tersebut. Gajinya cukup besar sekali. Dan dia juga kasih tips, ingat baik-baik, dia bilang gitu kan, bahwa apa yang saya lakukan ini saya sudah pengalaman banyak gitu kan, yang jelek-jelek dia lakukan semua dia. Dan ini contoh kasus ya, contoh kasus bahwa dia mampu, ini seorang hacker ya, cerita ya. Dan itu terjadi, kemudian dia ke Indonesia, pulang ke Indonesia setelah pendidikan, dia melamar di sebuah perusahaan multinasional cukup terkenal di Indonesia. Kemudian diterima di sana karena dia seorang security system yang handal. Dia seorang hacker, dia seorang security system. Dan itu terjadi. Nah, kasus yang kedua, credit card online. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya carding. Tapi jangan dicoba ya, ingat baik-baik. Ini jangan pernah dicoba. Carding itu di Google itu ada, dan itu dijual. Apa sih carding itu? Carding itu adalah menjual kartu kredit, nomor kartu kredit beserta PIN-nya. Tapi jangan coba-coba ya. Jangan pernah dicoba-coba. Ya kan, carding ini. Nah, dari kasus, dan ini pernah masuk di TV, yaitu ketika diwawancara di sebuah TV swasta di Indonesia, dia pelaku carding. Carding itu artinya apa? Dia yang bersangkutan ini, si X di sini adalah, kasusnya adalah dia itu membobol kartu kredit punyanya di USA, di Amerika. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia beli, ya kan, di Google itu dia cari carding itu yang dijual, nomor kartu kredit beserta nomornya beserta PIN-nya, dan itu bisa dibelanjakan. Bisa dibelanjakan. Tapi jangan dicoba, jangan dicoba ya. Jangan dicoba. Pesan saya, jangan coba karena ini kasus hukum. Ya, saya cerita lagi. Singkat cerita adalah apa? Dia belanja di Amerika, ya kan, di toko-toko terkenal, di Amerika. Contoh dia belanja, maaf nih, saya sebutin aja mereknya. Adidas, kemudian sepatu Adidas dan sebagainya gitu kan. Dia belanja di kota, tapi dia menggunakan kartu kredit punyanya orang Amerika di sana. Ya kan? Dapatnya dari mana kartu kredit itu? Dia beli di internet, itu ada, itu jual beli. Ya, dia belanja di sana, dia punya kartu kredit beserta nomor PIN-nya. Kemudian dia kirim ke Indonesia dari outlet toko sepatu di sana, dikirimlah ke Indonesia. Tapi dia sudah kong kali kong dengan sebuah ekspedisi itu kan. Dia punya nomor telepon dengan petugas ekspedisi itu yang penerima barang itu, dia alamatnya pokoknya disamarkan saja. Nah, dia ngambil barangnya di ekspedisi itu. Ya kan, di ekspedisi itu. Saya sebutin aja lah, kantor pos itu kan. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Yang bersangkutan ini ketika dia nerima barang itu, ya barang tadi berupa sepatu atau misalnya kaos atau misalnya topi, ya kan, merek-merek terkenal, baik Adidas ataupun Nike gitu kan, sepatu Nike dan sebagainya. Harganya misalnya 2 juta, harganya 3 juta. Dia jual itu diturunin 1,5 juta, 1 juta. Nah, per bulan ini ya, dia jualnya di mana? Jualnya adalah di, saya sebutin aja langsung, Bukalapak,
Dia jualnya di OLX gitu kan, di Bukalapak terutama ini. Dengan setengah harga. Barang masih baru fresh. Masih baru semuanya dia jual. Nah, kemudian apa terjadi bahwa dia lakukan itu per bulan dia bisa mendapatkan ketika dia wawancara di TV. Ini masuk TV waktu kita lihat. TV dia sebulan itu bisa menghasilkan uang 15 sampai 20 juta. Tapi ingat baik-baik, ini kejahatan. Menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan, dikirim ke Indonesia. Nah, singkat cerita akhirnya apa yang terjadi? Pihak yang punya kartu kredit di sana kemudian melaporkan hal itu, dia tidak pernah belanja, kenapa tagihan kartu kredit. Akhirnya kemudian dikirim kemana ini barang ini? Oh, ternyata dikirimnya ke Indonesia. Jadi semua beberapa toko, bukan semua ya, toko-toko yang menjual barang-barang itu kalau ada pengiriman ke Indonesia, itu tidak akan diterima. Dan dia juga ngomong. Dia coba lagi gitu kan, nggak bisa dikirim ke Indonesia. Coba lagi nggak bisa dikirim ke Indonesia. Nah, karena apa? Sudah di blacklist pembeli dari Indonesia. Dia nyari-nyari lagi lokasi lain, bukan di negara di Amerika, di negara yang lain, ya, Kanada dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kartu kredit, tapi jangan dicoba ya. Carding itu ada, tapi jangan dicoba. Ya, jangan dicoba. Carding itu ada, jangan dicoba. Nah, kemudian website palsu, ya ini banyak sekali website palsu. Merilis bahwa itu dari Kepolisian Republik Indonesia merilis bahwa banyak sekali website palsu. Website palsu ini contohnya apa? Website palsu adalah contoh dia jual, maaf nih, yaitu menjual barang-barang elektronik, khususnya HP dan sebagainya, toko-toko elektronik itu. Dia bikin website palsu. Website yang mirip dengan aslinya. Nah, ini hati-hati. Website yang mirip dengan aslinya. Jadi kalau Anda transaksi online, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, banyak website yang mirip. Ya. Waktu itu pernah masuk juga berita bahwa kayak klik BCA gitu kan. Pernah terjadi juga gitu. Ternyata masuklah ke isian data-data diri gitu kan, ketika kita transaksi online dan sebagainya itu kan, dengan kartu kredit kita. Nah, ini terjadi contoh kasusnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi artinya beberapa kasus tadi ya, khususnya untuk website palsu ini tadi ya. Website palsu ini tadi, coba ini Pak Sutandi, saya contohkan ya. Share screen, ini contoh. Ini bukan palsu ya, ini ya. Ini bagaimana kita bisa aman untuk melakukan transaksi ya. Ini aman ya. Saya tidak promosi ya. Ini contoh Lazada ya. Lazada.co.id ini kan. Ini aman ya transaksi sini. Saya tidak promosi, maaf nih, saya tidak promosi karena saya memberikan contoh kalau kita transaksi aman tuh ciri-cirinya bagaimana? Ya, ciri-cirinya aman tuh di sini nih, ciri-cirinya aman ya. Transaksinya di sini nih. Perhatikan ketika Anda transaksi mengunjungi sebuah website, di paling bawah di sini ini kan ada jasa pengiriman. Ini contoh daripada Lazada ya. Pak Sutandi kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, ini contoh ya. Kalau kita transaksi online, itu perhatikan di bawah ini. Website ini kan tampilan depannya nih Lazada, ini kan banyak barang-barang dijual kan. Nah, perhatikan paling bawah di sini. Paling bawah di sini ini ada jasa pengirimannya. Nah, di sini ada verified. Ini perhatikan ada verified. Verifikasi ini siapa sih? Jadi transaksi online itu semua ini sudah terverifikasi, punya sertifikasi keamanan digital seperti itu. Ya, ingat baik-baik. Jadi ini website ini punya sertifikasi keamanan digital. Ini ada dua nih. Ya, biasanya itu ada Norton, yang warnanya kuning gitu kan, di checklist gitu kan, Norton. Nah, itu perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan sertifikasi keamanan transaksi. Coba kita klik ya, kita klik aja sekali. Nah, ini sertifikasinya. Ya, sertifikasi ini ibaratnya ya stempel bahwa website ini akan aman. Dia dilindungi oleh perusahaan keamanan sertifikat digital. Ini kita lihat sama-sama. Expirednya sampai kapan nih? Nah, kita lihat. Sampai apa nih Pak Standi? Tahun berapa ini? 2002 bulan 10 tanggal 13. Jadi pastikan dulu. Jadi ketika Anda bertransaksi, Anda harus lihat ini. Lihat ini. Ya, lihat sertifikasi digitalnya ada nggak? Ya, ada nggak?
Nah, kemudian, sorry, maaf. Ya. Ada apa tidak? Ya, jadi di sini nih, ya. Di sini ada. Ternyata ada. Dipastikan harus diklik ya kan, diklik ya tadi ya. Diklik ya. Diklik ini expirednya kapan? Ya, jadi ternyata tahun 2002. Ya, maaf ya, 2002 ya. 22, sorry, 2022 bulan 10. Ya, pastikan ketika ada transaksi menggunakan website supaya aman, pastikan dia punya sertifikasi digital. Ya, punya sertifikasi digital. Nah, kemudian apa ini? Balik lagi sini. Yang kedua, dia punya dua nih. Yang kedua adalah ini ya. Diklik aja. Nah, ini muncul sertifikasi digital. Lihat aja di sini. Sampai kapan nih? Sampai kapan nih? Expirednya September 29 September 2020. Ya, 2 bulan lagi. Ya, tapi dia punya yang satunya tadi apa tadi? Dari BSI ini ya, BSI. Ini dia punya sampai tanggal sekian. Jadi apa yang harus diperhatikan di sini bahwasanya ketika kita melakukan transaksi online, ya, jangan sampai, apalagi kita orang terpelajar ya, kita mahasiswa, kita tahu semuanya, jangan sampai kita apa namanya itu masuk web palsu. Ya, contoh misalnya web palsu nanti di sini misalnya toko apa HP aksesoris, toko online ya kan jual. Pastikan ketika Anda mengunjungi website ini lihat baik-baik di sini ada verify, ya verify ini kan. Diverifikasi nggak keamanan digitalnya. Pak, kalau cuma muncul jasa pengiriman aja bagaimana Pak? Sama metode pembayaran ini kan ada metode pembayaran kan sebelah kiri ini. Metode pembayaran pakai Visa Card, pakai kartu kredit semuanya ya. Pakai Mastercard dan Visa Card ini kan. Ini bisa ada jasa pengiriman. Pastikan di sini harus ada. Ya kan kita sudah input ya kan menggunakan kartu kredit Visa atau Mastercard ini udah percaya aja jasa pengiriman udah ada, tapi di sini apa namanya harus pastikan ada. Ya. Terus diklik. Ya, ini ingat Bapak, harus diapain? Diklik. Ini harus diklik. Ya memastikan kapan expired, kapan enggak. Nah, ada juga yang dipalsukan. Jadi websitenya ini seolah ada, dia cuma tampilin ini, ketika diklik dia sudah expired. Mungkin bisa jadi ada. Dia bisa copy aja itu dia. Ya, seorang pemalsu website itu, seorang pemalsu website itu bisa melakukan apa aja. Ini juga bisa dipalsukan ya, semua juga bisa dipalsukan. Ini gampang sekali nih, tinggal diklik, di crop itu kan, dimasukkan di website itu kan, ini juga bisa juga, ya kan, seolah-olah itu. Tapi kalau yang apa namanya yang tidak expired ya kan, tidak expired artinya dia tetap apa namanya dia akan munculkan tanggal expired. Jadi website ini dilindungi oleh pihak ketiga, ya kan, pihak ketiga. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat sama-sama lagi tadi. Ya. Jadi selanjutnya, jadi kasus website palsu. Ya, ini juga harus diperhatikan juga. Pak Stani sampai jam berapa ini? Ya, jadi kuncinya apa? Ada beberapa poin yang mungkin harus saya sampaikan di sini adalah bahwa intinya adalah jangan takut transaksi, tapi kalau misalnya terpaksa transaksi online, pastikan yang tadi yang saya bilang bahwa pastikan ketika Anda melakukan transaksi online itu, pastikan website tersebut punya verifikasi keamanan digital tadi. Ya. Keamanan digital. Ya. Jadi itu punya sertifikasinya, dan itu harus masih berlaku, jangan sampai expired. Ya. Kemudian bagi perusahaan, khususnya perusahaan di Indonesia ini, perusahaan Indonesia, perbankan aja, itu bisa dibobol. Ya kan, perbankan saja bisa dibobol. Jadi kalau dia punya sertifikatnya bisa aja dibobol. Tapi pembobolannya itu sekali lagi itu sulit sekali ya. Tapi sekali lagi itu membutuhkan orang yang ahli atau jago, seorang hacker itu kan dia bisa menghack, ya kan. Hacker itu kan dia bisa mencuri data, itu semua bisa dilakukan. Kasus belum lama ini kan masuk berita juga kan, data Tokopedia itu kan
itu sudah dicuri kan gitu kan. Nah itu seorang hacker itu boleh dikatakan celah sedikit itu bisa masuk. Ya dia belajar codingnya luar biasa. Ya. Nah, kadang-kadang juga ada perusahaan A dengan perusahaan B ini satu produk gitu kan, tapi berbeda perusahaan. Tapi perusahaan yang menjual produk yang bersama. Mungkin karena saingan bisnis gitu kan. Persaingan bisnis ada juga. Dia membayar seorang hacker untuk membobol perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi di dalam komputer itu banyak sekali hal di luar nalar, di luar melanggaran hukum itu bisa terjadi. Jadi perusahaan X dengan perusahaan B, ya kan, atau perusahaan A dengan perusahaan B ini dengan produk yang sama, menjual produk yang sama, dia menghancurkan itu. Caranya apa? Dia menyewa hacker ya kan, untuk meruntuhkan kredibilitas perusahaan yang lain, ya, sebagai kompetitornya. Bisa jadi terjadi, dan itu semua bisa terjadi. Nah, kasus-kasus yang terjadi itu perlu di seorang penegak hukum itu dia tahu, ya kan, penegak hukum khususnya yang memiliki keahlian komputer itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, biasanya kalau penegak hukum ini ya yang ahli komputer khususnya hal tersebut ya mantan, ibaratnya gini loh, mantan maling gitu, mantan hacker itu yang bertobat, yang sudah tobat itulah dijadikan menjadi garda terdepan untuk keamanan tersebut, karena dia tahu persis bagaimana perilaku. Ya. Mungkin itu dari saya, Pak Sutandi, beberapa poin yang mungkin contoh-contoh kasus yang harus saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya. Nah, khususnya yang tadi saya bilang untuk kasus-kasus carding di sini, tolong jangan dicoba ya, beli Anda beli itu gitu kan, ini banyak sekali, jangan dicoba, karena ini intinya adalah fraud ini adalah selalu melanggar hukum. Kurangnya seperti itu. Itu aja Pak Sutandi. Terima kasih, mungkin ada yang mau tanya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Susanto selaku pembicara. Untuk selanjutnya barangkali kita ada sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya ya, untuk sesi tanya jawab. Barangkali bisa di videonya ya bisa diaktifkan kembali ya, dan speakernya bisa semuanya diaktifkan kembali. Saya persilakan untuk yang mau bertanya pada sesi ketiga, itu mengenai tanya jawab. Pencurian data customer karena ada motif, itu kurang lebihnya sama juga Pak ya, dengan kejahatan juga ya Pak ya, kejahatan komputer. Meskipun sifatnya hanya untuk karena dendam Pak, atau karena dendam si motifnya. Oke, saya persilakan Pak Susanto untuk menjawabnya. Ya, Telkomsel itu, jadi Telkomsel itu kalau nggak salah sama itu ya, si Denny Siregar nggak salah ya. Ya. Iya betul Pak. Ya, betul ya. Betul. Jadi intinya gini, fraud itu kan, definisi fraud kan kecurangan, ya kan. Ketika kecurangan itu mengungkap data orang lain kan gitu kan. Ya. Iya betul Pak. Mengungkap data orang lain. Data Anda saya ungkap gitu kan, nomor telepon Anda saya tahu, alamat Anda saya tahu, kemudian siapa Anda sekolah di mana dan sebagainya, gitu saya tahu semuanya. Dan itu tanpa minta izin, saya bilang, tanpa minta izin kepada Anda atau kepada yang bersangkutan, itu juga termasuk salah satu pencurian data, gitu ya. Iya. Nah ini motifnya apa? Ya tadi kembali lagi, tadi kan ada 3 ya, secara teori tadi kan ada 3. Ada tekanan, ada peluang, kan itu ya, ada rasionalisasi. Kalau dari sisi ini mungkin bisa jadi itu kan polisi yang bisa menentukan motifnya gitu kan. Polisi yang bisa menentukan motifnya apa sih. Nah,
polisi pasti akan bisa menentukan ketika dilakukan penyelidikan. Polisi nanti yang akan memberikan statement pernyataan bahwa ini loh motifnya. Nah, sampai sejauh ini sih kita belum tahu ya, belum tahu motifnya apa. Tapi kalau kita melihat kurang lebihnya hanya cuman sepele gitu aja kan, itu kan cuma data pribadi itu aja seorang Denny Siregar. Nah, kita tahu Denny Siregar siapa sih? Beliau ini kan seorang sosial media yang luar biasa kan, itu kan memberitakan informasi gitu kan. Mungkin ada unsur yang tadi saya bilang dendam, tidak suka, itu bisa jadi gitu kan. Nah, supaya lebih tahu detail memang pihak polisi. Jadi kita tunggu saja informasi dari pihak polisi yang akan mungkin memberikan statement pernyataan pers di TV nanti. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Ya. Baik, Muklas barangkali sudah jelas atau masih kurang? Masih kalau gimana? Mungkin satu lagi Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh. Ya, silakan. Mungkin saya juga mungkin kalau agak sedikit melenceng ya. Kalau gratifikasi Pak. Gratifikasi. Iya, itu tapi gratifikasinya bukan melalui 4 mata ya Pak. Mungkin melalui perantara ketiga yaitu Pak. Entah melalui rekening ataupun yang lainnya gitu Pak. Itu salah satunya termasuk juga ya Pak ya? Kurang lebih. Ya, jadi gratifikasi ya. Jadi Pak Jokowi sudah mencanangkan itu kan, no gratification, saya tidak ada gratifikasi dan sebagainya gitu kan. Bahkan maaf waktu itu kan Bapak Gubernur Ahok itu kan juga sudah, ya sebutin aja kan, tidak ada gratifikasi. Dan walaupun memang di Indonesia itu gratifikasi itu kan semacam apa ya, bagi orang awam itu kan merupakan rasa terima kasih gitu kan. Tapi ada lagi dari sisi yang lain, gratifikasi diberikan supaya tujuan saya memberikan gratifikasi, motif saya supaya nanti lancar gitu kan. Apa yang saya butuhkan itu lancar. Contoh misalnya hal sederhana, hal sepele, misalnya pengurusan KTP, misalnya pengurusan apapun gitu kan. Menyelipkan uang dan sebagainya. Nah, itu juga walaupun kecil-kecil gitu juga termasuk gratifikasi. Walaupun seolah-olah kan itu kan tip saja sebagai rasa ucapan terima kasih. Tapi walaupun tip sebagai rasa ucapan terima kasih secara ikhlas dilakukan misalnya oleh saya, misalkan gitu kan, kepada oknum ya kan, pada oknum tersebut gitu kan, itu secara tidak langsung juga termasuk gratifikasi juga, ya kan. Apalagi mungkin oknum tersebut memaksa, ya kan, memaksa. Kalau nggak ini nggak dikeluarkan. Dan ya beberapa kasus juga saya juga mengalaminya apa yang itu apa yang disampaikan saudara tadi sahabat tadi Muklas ya. Muklas ya. Nah, jadi itu sebenarnya itu juga tidak boleh, ya boleh ya, tidak boleh ya. Ya tidak boleh, harus dilakukan, tidak boleh. Makanya oleh sebab itu Pak Ahok waktu itu kan membuat semacam e-budgeting gitu kan, e-budgeting, anggaran yang secara transparan itu kan. Dan itu dilakukan e-budgeting itu. Tujuannya apa? Supaya menghindari yang seperti tadi, gratifikasi dengan nilai nominal yang cukup besar kan gitu kan. Nah, karena di sana siapa yang membuka? Nah, itu ada 3 kunci, yaitu kan gubernur maksudnya, kemudian kalau nggak salah itu KPK, kemudian pimpinan dinas per DPR dan sebagainya itu kan. Nah, itu yang bisa membuka kunci tersebut, e-budgeting. Nah, itu salah satu contoh untuk menghindari gratifikasi, ya kan. Menghindari gratifikasi yaitu dengan sebuah sistem. Ketika sistem itu dijalankan gitu kan, sistem informasi transaksi apapun ya, budgeting atau sistem informasi apapun itu intinya adalah tujuannya untuk menghindari gratifikasi tersebut. Nah, kalau secara manual dilakukan, ya contoh misalnya pembayaran denda misalnya gitu kan, langsung via ATM, itu kan lebih enak, betul ya? Membayar apapun itu via ATM, apapun, semua sistem yang bekerja. Nah, semua sistem yang bekerja. Nah, ketika itu bekerja, itu menghindari salah satunya adalah gratifikasi tadi gitu. Tapi ingat lagi baik-baik, tidak ada. Nah, ini tadi saya belum di penutup terakhir tadi yang perlu saya sampaikan juga, yaitu tidak ada sistem yang sempurna, ya kan, di dunia tidak ada sistem yang sempurna.
Tidak sistem yang sempurna, ya kan? Secanggih apapun itu dibangun, ya kan? Itu pasti bisa dibobol. Sehebat Iya, apapun itu sistem yang dibangun, semua itu bisa dibobol, ya kan? Nah itu, ya. Ya. Oke, gratifikasi untuk Oke. menghilangkan gratifikasi itu harus menggunakan apa? Sistem komputerisasi dan sebagainya tadi ya. Itu aja yang menjawab dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Susanto. Ya, sama. Oke, baik, Muklas, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali yang lain ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Ya, satu lagi mungkin Mas Andi. Oh, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, saya persilakan rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Saya persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk yang mau bertanya, barangkali pada saat penyampaian kurang jelas atau kurang mengerti, saya persilakan di sesi tanya jawab ini untuk menanyakan hal-hal apa saja yang masih kurang jelas di sini. Ayo. Yuk, videonya diaktifkan kembali, videonya semuanya diaktifkan kembali. Yang bertanya silakan. Oke, mungkin closing statement ya Pak Andi ya, kalau nggak ada tanya. Ya, jadi ya ini statement penutup ya. Jadi artinya apa? Bahwa disimpulkan benang merah hari ini pembicaraan kita intinya adalah kecurangan itu yang tadi klasifikasi kecurangan tadi sudah ada, punya ada 4 tadi ya kan, klasifikasi kecurangan ada 4. Kemudian latar belakang kenapa orang melakukan fraud itu tadi ada 3. Apa tadi yaitu tekanan, kemudian peluang dan rasionalisasi. Kemudian untuk komputerisasi, keamanan komputer. Tapi sekali lagi, kalau keamanan komputer itu perlu ada namanya pengendalian internal. Ya, pengendalian internal itu perlu diterapkan, perlu diaplikasikan. Pengendalian internal itu harus jalan di sebuah perusahaan. Pengendalian internal harus ada. Kalaupun misalnya perusahaan tersebut mempunyai website, menjual secara online dan sebagainya, pastikan dia harus kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Jadi kalau websitenya itu dinamis, kan ada website statis sama website dinamis. Website statis itu hanya informasi aja, cuma informasi aja, tapi nggak ada interaksi dengan ya, para customer, nggak ada interaksi itu statis. Kalau dinamis itu ada interaksi transaksi dan lain sebagainya. Contoh yang tadi saya bilang Lazada tadi. Kalau misalnya Anda punya website atau perusahaan punya website dan itu websitenya itu dinamis, ada interaksi dengan para pelanggan, ada transaksinya, bahkan menggunakan kartu kredit dan sebagainya, usahakan website tersebut harus punya lisensi keamanan digital, ya kan? Nah itu mahal apa enggak Pak? Ya cukup mahal. Berapa biayanya Pak? Ya kita silakan nanti komunikasi dengan yang tadi keamanan digital. Biasanya yang paling umum itu dari Norton. Norton ini adalah perusahaan keamanan digital, dia punya antivirusnya dan sebagainya. Itu silakan. Terus bagaimana Pak kalau misalnya terjadi sudah ada keamanan digital sudah ada, kemudian pengendalian internalnya juga sudah oke kan gitu kan? Kalau misalnya terjadi fraud, nah fraud ini kan bisa melibatkan orang dalam, bisa juga melibatkan orang luar. Orang luar pasti otomatis pelakunya dalam dunia komputerisasi itu para hacker, pelakunya, ya kan? Pelakunya para hacker. Nah kalau misalnya itu terjadi internal, pelakunya internal melibatkan pihak internal perusahaan, ya ini keputusan kepada pimpinan perusahaan tersebut. Yang pasti ada tindakan tegas. Nah, selanjutnya apakah melalui proses hukum atau tidak, silahkan perusahaan yang mengambil kebijakan itu sendiri. Itu saja Pak Sutandi hari ini yang perlu saya sampaikan, tekankan. Kalau misalnya nanti satu lagi, kalau misalnya mau transaksi online, pastikan ketika Anda melakukan transaksi online supaya aman, nyaman, dicek websitenya itu dicek sampai ke bawah, di situ harus ada verifikasi lisensi, verifikasi keamanan digital, pastikan.
Supaya nanti ketika Anda masukkan kartu kredit, nomor kartu kredit, PIN kartu kredit dan sebagainya itu semua aman. Semua aman. Pastikan harus di website tersebut ada lisensi keamanan digital. Ya. Itu saja Mas dari saya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Pak Susanto atas closing statement-nya. Untuk selanjutnya barangkali kita tutup saja ya, selesai seminar pada siang hari ini. Semoga dapat berguna untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih semuanya ya. Semoga kita sehat semuanya.